Halo Sobat Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi penilaian akhir semester 1 Matematika untuk kelas 8, yaitu tentang pola bilangan. Mari kita lihat satu persatu sesuai dengan indikator. Untuk contoh soal prediksi yang pertama, selisih bilangan terbesar dengan bilangan terkecil pada 3 bilangan ganjil berurutan yang berjumlah 45 adalah apakah A4, apakah B5, apakah C6, ataukah D7. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama adalah jika bilangan ganjil terkecil adalah n, kita misalkan bilangan ganjil yang terkecilnya adalah n, maka bilangan ganjil berikutnya adalah n ditambah 2, dan bilangan ganjil terbesarnya adalah n ditambah 4. Sehingga ketika 3 bilangan ganjil berurutan itu kita jumlahkan, maka bilangan yang pertama yaitu n ditambah dengan n ditambah 2, bilangan yang kedua, dan bilangan ganjil yang ketiga adalah n ditambah 4, maka hasilnya adalah 45. Sehingga membentuk yang namanya persamaan. N ditambah n sama dengan 3n, dan konstantanya di sini ada 2 dan 4, sehingga pada ruas kiri 2 ditambah 4 adalah 6. Sehingga persamaannya menjadi 3n ditambah 6 sama dengan 45. Kemudian disederhanakan, untuk 6 kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif 6, sehingga persamaannya menjadi n sama dengan 45 tambah dikurangi 6 sama dengan 39, dan koefisien n membagi ruas kanan sehingga 39 dibagi 3, maka n adalah 13. Nah, n sama dengan 13 artinya bahwa bilangan ganjil yang terkecil pada 3 bilangan ini adalah 13. Kemudian bilangan ganjil terbesar, berarti di sini kan tadi sudah dimisalkan bahwa n ditambah 4 adalah bilangan ganjil yang terbesar, sehingga karena nilai n-nya sudah kita cari, maka 13 ditambah 4 sama dengan 17. Dengan melihat pertanyaannya adalah selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil, berarti nilai dari bilangan terbesar adalah 17 dan bilangan terkecilnya adalah 13, maka selisihnya adalah 4. Maka jawabannya adalah A. Kemudian contoh soal prediksi berikutnya tentang pola bilangan. Dua suku berikutnya pada pola bilangan 3, 5, 9, 15, 23 dan seterusnya adalah apakah A 33 dan 43, apakah B 33 dan 45, apakah C 33 dan 47, ataukah D 33 dan 49. Berarti kita hanya melanjutkan menentukan 2 bilangan berikutnya pada barisan bilangan ini. Nah, untuk menyelesaikannya kita tulis pola bilangannya yaitu 3, 5, 9, 15, 23 dan seterusnya. Ada 2 bilangan lagi. Ini yang ditanyakan. Nah, kita cari pola antara suku yang pertama yaitu 3 ke 5. Ternyata 3 sampai 5 itu ditambah 2. 5 menjadi 9 itu ditambah 4. Kemudian 9 jadi 15 ternyata ditambah 6. Melihat perubahannya, maka dari 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6. Nah, ini kayaknya kira-kira ini ditambah 2, ini juga ditambah 2. Apakah selanjutnya polanya sama? 15 menjadi 23 ditambah 8. Oh, ternyata bedanya ternyata berjenjang, ya kan? 2222. Pada tingkat pertama adalah bilangan genap,
Sehingga setelah 23, maka karena ditambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8, maka setelah 23 pilihan berikutnya adalah ditambah 10. Maka 23 tambah 10 adalah 33. Setelah ditambah 10 ditambah 12, karena ini ternyata polanya adalah bilangan genap. 33 ditambah 12 adalah 45. Sehingga jawaban paling tepat adalah B, 33 dan 45. Contoh prediksi soal berikutnya. Suku ke-16 dari barisan bilangan yang rumusnya UN sama dengan 3N dikurang 4 adalah 42, ataukah 44, ataukah 46, atau 48. Diketahui adalah rumus suku ke N, sedangkan yang ditanyakan adalah suku yang ke-16 atau disebut dengan U16. Karena sudah diketahui rumusnya, maka kita bisa langsung mencari dengan menggunakan rumus pola bilangannya. UN sama dengan 3N dikurang 4. Maka U16 atau suku ke-16 adalah, kita tinggal mengganti, mensubstitusikan nilai N menjadi 16, sehingga 3N artinya 3 dikali 6 dikali N, maka 3 dikali 16 kemudian dikurangi 4. 3 dikali 16 adalah 48, dikurang 4 sama dengan 44, sehingga jawabannya adalah B, 44. Kemudian untuk contoh soal prediksi berikutnya, batang lidi disusun seperti gambar berikut. Ada pola ke-1, pola ke-2, pola ke-3, dan pola ke-4 seperti gambar. Banyaknya batang lidi pada pola ke-25 adalah A, 45, B, 49, C, 51, atau D, 65. Untuk menjawab soal seperti ini, berarti kita ubah dulu dari gambar, kita rubah menjadi bentuk angka. Pada pola ke-1 di situ ada 3 batang lidi, sehingga ditulis dengan 3. Sedangkan pola keduanya ada 5 batang lidi. Pola ketiga ada 7 batang lidi, dan pola keempat adalah 9 batang lidi. Kemudian kita tentukan suku pertamanya, di sini ada 3. Kemudian selisihnya atau beda dari setiap bilangan. 3 menjadi 5 ternyata ditambah 2. 5 menjadi 7 juga ditambah 2. 7 ke 9 juga ternyata ditambah 2. Sehingga di sini terdapat beda atau selisih yang tetap. Ini merupakan ciri-ciri dari pola bilangan aritmetika. Dengan suku pertamanya adalah 3 dan beda atau selisih adalah positif 2. Sehingga kita bisa menentukan rumus suku ke N, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan B. U25 berarti N-nya diganti dengan 25. Sehingga 3 ditambah 25 dikurang 1 dikalikan dengan beda atau selisihnya tadi adalah 2. Kemudian kita sederhanakan, 3 ditambah 24 dikali 2. Perkalian terlebih dahulu, berarti 24 dikali 2 sama dengan 48, baru dijumlahkan dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 51. Jawabannya adalah C. Contoh prediksi soal berikutnya. Huruf yang tepat untuk mengisi titik-titik pada barisan A, K, C, titik-titik, E, O, dan G adalah apakah B, ataukah huruf N, ataukah huruf L, ataukah huruf M. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengembangan dari pola bilangan ya, walaupun bukan bilangan tapi kita bisa menentukan polanya. Nah, untuk menentukan siapa yang ada di titik-titik ini,
kita bisa urutkan huruf-huruf alfabet, kemudian kita lihat suku pertamanya adalah A, suku keduanya adalah K, suku ketiganya adalah C, suku kelimanya adalah, berarti suku keempatnya di sini kalau melihat pola tadi A, K, C, kemudian M, ya kan? Setelah M, E, kemudian O, kemudian G, dan seterusnya. Nah, ini ternyata berpola, ya kan? Setiap hurufnya loncat-loncat, ya kan? Meloncati satu huruf yang ada di depannya. Sehingga pola ke-1 adalah A, pola kedua adalah K, pola ketiganya C, maka pola keempat yang ditanyakan adalah M. Sehingga jawabannya adalah huruf M atau. Contoh soal yang berikutnya, contoh prediksi soal berikutnya tentang pola bilangan adalah diketahui barisan bilangan 5, 12, 19, 26, dan seterusnya. Tentukan yang pertama rumus suku ke N atau UN. Yang B, tentukan suku ke 15 atau U15. Ini salah satu soal prediksi uraian ya. Nah, untuk menjawab ini maka kita tuliskan bilangan-bilangannya 5, 12, 19, 26. Kemudian kita coba selidiki perubahannya dari 5 menjadi 12. Apakah bisa dengan penjumlahan? Oh, ternyata selisihnya adalah 7. Kemudian 12 ke 19 selisihnya adalah juga 7. 19 ke 26 juga 7. Sehingga suku pertamanya adalah 5, bedanya adalah 7, dan merupakan pola bilangan aritmetika. Sehingga rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sehingga UN sama dengan 5 ditambah N dikurang 1 dikalikan 7. Sehingga bisa disederhanakan menjadi UN sama dengan 7N dikurang 2. Ini yang disebut dengan rumus suku ke N dari barisan bilangan di atas. Kemudian untuk mencari suku ke-15 kita menggunakan rumus suku ke N ini, maka N-nya kita ganti dengan 15. Maka UN sama dengan 7N dikurang 2. U15 adalah 7 dikali 15 dikurang 2. 7 dikali 15 adalah 105 dikurang 2 sama dengan 103. Maka jawaban dari soal uraian ini adalah UN sama dengan 7N dikurang 2, sedangkan suku ke-15-nya adalah 103. Demikian untuk contoh soal prediksi penilaian akhir semester 1 Matematika kelas 8. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.